Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Kabupaten Cilacap jadi penyumbang tertinggi pekerja migran Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Lestarikan budaya, warga Banyuanyar Kabupaten Boyolali menciptakan tarian tentang berkebun kopi dan beternak sapi perah. Universitas Muhammadiyah Purwokerto lelang lukisan untuk bantu korban bencana Sumatera. Ya, untuk melestarikan budaya, warga Banyuanyar Kabupaten Boyolali menciptakan 2 jenis tarian. Kedua tarian mengisahkan tentang kehidupan warga, mulai dari berkebun kopi dan beternak sapi perah. Tarian Kopi Barendo menceritakan kehidupan warga Banyuanyar dengan kopi di zaman kolonial Belanda. Mulai dari menanam, merawat, memetik hingga menjemur biji kopi. Gerakan khas memetik kopi ini juga dikenal dengan nama tarian Kopi Labarelondo. Setiap gerakannya melambangkan ketelatenan, kesabaran, dan keteguhan petani dalam menjaga alam. Secara filosofis, tarian ini berpesan jika hasil tidak datang secara instan, namun lewat proses panjang, kerja keras, dan kebersamaan warga. Filosofi dari petik kopi Banyuanyar ini melambangkan nilai-nilai keteguhan dan kesabaran para petani kopi dalam memetik kopinya itu, kemudian melambangkan keteguhan dari petani kopinya. Tarian lalu dilanjutkan dengan bergodo lembu yang mengisahkan kehidupan warga di lereng Gunung Merbabu di sektor peternakan sapi perah. Setiap gerakan menggambarkan kekuatan, kedisiplinan, serta kerja kolektif para peternak. Sementara replika lembu menegaskan identitas Banyuanyar sebagai desa peternak sapi perah. Ini adalah simbol kehidupan, sumber kesejahteraan, sekaligus amanah yang harus dirawat dengan bertanggung jawab. Meski hujan mengguyur di tengah pentas, tak menyurutkan semangat para pelajar untuk menuntaskan semua gerakan. Tentang kegagahan para prajurit dengan sapi perahnya. Oh, sapi perah ya? Karena Banyuanyar kaya dengan sapi perahnya. Oh, banyak peternakan di sini. Apa? Banyak peternakan di sini ya? Ya, banyak. Belajar narinya lama nggak? Enggak, Berapa lama belajarnya? sekitar 1 sampai 2 bulan. 2 bulan aja. Susah nggak sih menari itu? Gampang. Yang penting kita niat bisa jadi gampang. Dua tarian ini adalah hasil kreasi warga Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Lewat kesenian tari bisa menjadi media edukasi untuk generasi selanjutnya. Kami mencoba berkreasi, yang pertama menciptakan tari asli Banyuanyar, yaitu tari bergodo lembu dan tari kopi Barendo. Dalam arti kami berharap Banyuanyar menari ini rohnya agar generasi Z ini juga sudah mulai bisa sebagai pondasi untuk melestarikan budaya, tidak terpengaruh oleh modernisasi zaman yang saat ini kecenderungan HP dan sebagainya. Kita coba selaraskan dengan seni budaya, sekaligus tari dan motif batik berpotensi lokal asli Banyuanyar. Desa tak hanya sebagai tempat untuk melanjutkan hidup, tetapi mewariskan budaya dan alam ke generasi selanjutnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Beragam cara dilakukan untuk meringankan beban bagi mahasiswa yang terdampak bencana Sumatera. Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, penggalangan dana dilakukan dengan melakukan lelang lukisan yang penjualannya akan diberikan untuk korban bencana Sumatera. Lantai 1 ruang rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak Rabu pagi berubah menjadi galeri lukisan.
Puluhan lukisan berbagai ukuran karya pelukis disabilitas Eprisa Nova Ramawati yang juga alumni UMP Purwokerto sengaja dipamerkan untuk dilelang. Hasil penjualannya nanti akan diberikan bagi korban bencana Sumatera. Salah satu karya yang dilelang berjudul Bencana Alam Banjir yang memberi pesan tentang kesalahan manusia yang membawa bencana. Untuk lukisan ini semuanya akan dilelangkan dan hasilnya akan diberikan ke saudara kita yang di Sumatera. Semuanya akan diberikan. Pesan itu sendiri apa sih? Pesan dari lukisan yang dibuat tadi. Pesan itu untuk mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menjaga alam agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Untuk mengurangi beban, sementara pihak kampus juga memberikan keringanan biaya kuliah selama 1 tahun bagi para mahasiswa yang berasal dari daerah terdampak bencana. Dan ada makan gratis selama belum menerima kiriman dari keluarga. Kita berikhtiar untuk menjamin mahasiswa Aceh, Sumatera yang ada di UMP untuk tidak terlalu berat menjalani masa-masa terdampak bencana. Kita akan bebaskan untuk SPP tetap mereka selama 1 tahun. Kita akan berikan makan kepada mereka gratis setiap hari sampai mereka mendapatkan kebutuhan dari orang tuanya terpenuhi. Rencananya puluhan lukisan hasil karya pelukis wanita alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini akan dipamerkan dan dilelang selama beberapa hari. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Lebih dari 3 minggu hidup di pengungsian, korban bencana Sumatera mulai terserang berbagai penyakit. Upaya pembersihan rumah mereka dari sisa kerusakan dihantui banjir susulan. Jalanan yang becek dan berlumpur, serta rumah-rumah yang hancur diterjang banjir bandang, menjadi pemandangan yang hampir 1 bulan disaksikan warga Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, Aceh. Sebanyak 35 kepala keluarga atau sekira 80 jiwa selamat dari banjir, tapi mereka terisolasi karena akses terputus. Saya kedepannya buat pemerintah, kami sangat membutuhkan perahu karena daerah kami ini memang asli tempat banjir. Waktu malam itu memang kami udah pasrah, air udah sangat tinggi kan, sementara udah terkepung kami itu bang. Perahu kami nggak ada gitu kan, udah sampai lagi itu kan perahu nggak ada. Selama situ tuh kurang lebih ada 80 jiwa, termasuk anak-anak. Di sisi lain, tawa bahagia terpancar di wajah warga terdampak saat menerima bantuan dari relawan yang berhasil menjangkau Desa Kebun Sungai Liput. Anak-anak dan orang dewasa akhirnya mendapatkan pakaian ganti. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ratusan orang korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Batang Toru terpaksa hidup di pengungsian. Di tengah kondisi yang serba sulit, beragam penyakit datang menyerang, terutama anak-anak dan warga lanjut usia. Seperti yang dialami Dami Pangabean yang kini berusia 75 tahun. Tengok muka kami dulu Pak. Apakah normal enggak atau enggak? Ini tenggorokan sakit. Tenggorokan sakit, apa-apa aja itu keluhan kita? Badan semua, nggak bisa cerita kalau namanya pun ya kami pun ngemis. Nah, jadi mana lah bilang, memang parah kali kami kayak gini. Mempercepat pemulihan bencana, Wapres tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Suwondo, Medan, Sumatera Utara dan akan melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju Kabupaten Gayo Luwes dan Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Tim Liputan melaporkan.